Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh penonton dan pemikat serta pemerhati kebencanaan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya cintai dan banggakan seluruh siswa-siswa yang penonton acara ini. Puji syukur kita selalu panjatkan kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pengatur seluruh alam semesta ini. Saudara-saudara yang saya cintai, mengawali pidato saya pada kesempatan ini, tentunya dalam pengurangan risiko bencana, kita harus mengenali karakteristik dan ancaman bencana di daerah tempat tinggal kita. Baik itu bencana yang bersifat bencana geologi maupun bencana yang bersifat hidrometeorologi. Oleh itu, pengetahuan dan pengalaman kita dalam kebencanaan itu sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi bencana yang sewaktu-waktu terjadi menimpa kita. Bila kita tidak mengenal lingkungan, kondisi geografis dan topologi wilayah yang sering dilanda bencana, tentunya kita akan terus berakibat hilangnya nyawa dan harta benda. Belum lagi bencana sosial lainnya. Kondisi geologi di Indonesia terletak di antara 3 lempeng besar, yakni lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia. Kondisi geologis inilah menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan jenis-jenis bencana geologi lainnya. Ancaman bahaya gempa bumi terbesar di hampir seluruh wilayah kepulauan Indonesia, baik berskala kecil hingga berskala besar, yang dapat memporak-porandakan dan meluluhlantakan seluruh bangunan dan manusianya. Kondisi hidrometeorologi Indonesia yang juga terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayahnya beriklim tropis. Akibat posisi ini, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada musim penghujan, apabila curah hujan tinggi, kondisi ini memicu terjadinya angin puting beliung, banjir, dan tanah longsor. Sedangkan pada musim kemarau dan curah hujan rendah, terjadi bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Sementara pada musim peralihan, fenomena alam puting beliung menjadi ancaman bencana. Dalam mengantisipasi fenomena kebencanaan di tanah air, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan melalui regulasi beberapa undang-undang, yakni nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang menyebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggara penanggulangan bencana. Oleh karena itu, dalam akan menimpa kita diperlukan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan kita, karena kesiapsiagaan merupakan rangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna. Banyak upaya kesiapsiagaan bermanfaat dalam mengurangi risiko bencana dan berbagai situasi bencana lainnya. Maka melalui kesempatan dalam pidato ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua beberapa upaya penting untuk mengurangi risiko bencana, berupa: pertama, memahami bahaya di sekitar kita. 2. Memahami sistem peringatan dini setempat, serta mengetahui rute evaluasi dan rencana pengungsian. 3. Memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri. 4. Memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan. 5. Mengurangi dampak bahaya melalui latihan mitigasi bencana. 6. Melibatkan diri dengan berpartisipasi dalam pelatihan kebencanaan.
Pengurangan resiko bencana adalah konsep praktek mengurangi resiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa, mengurangi faktor-faktor penyebab bencana, mengurangi paparan tersebut terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana. Melalui pidato ini saya ingin menyampaikan pada kita semua bahwa pengurangan resiko bencana tidaklah mudah dan juga tidak terlalu sulit untuk kita ketahui dan lakukan. Meliputi disiplin dan diri kita sendiri seperti manajemen bencana, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan bencana. Tetapi pengurangan risiko bencana juga merupakan bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan, maka kita harus berkomitmen untuk mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko bencana harus dipahami dan simpel mengimplementasikan oleh semua pihak dan kerangka kerja yang kooperatif, baik dari aspek teknologi, pendidikan, siaga bencana hingga kebijakan. Sebab setiap kali terjadi bencana alam, baik berupa tanah longsor, banjir, angin puting beliung, gempa bumi maupun tsunami serta bencana-bencana sosial lainnya, maka kita lihat betapa ketidakberdayaan masyarakat dalam mengantisipasi dan mengatasinya. Hanya kepanikan dan kepasrahan yang sering kali muncul di setiap kejadian bencana. Akibatnya banyak korban berjatuhan, baik berupa harta benda maupun manusia meninggal. Antisipasi masyarakat terlambat. Ini disebabkan oleh minimnya informasi dan pengetahuan kebencanaan yang diperoleh, baik dari pemerintah maupun pihak yang berkompeten lainnya. Apa yang harus dilakukan ketika bencana akan terjadi, bagaimana seharusnya bertindak ketika bencana itu terjadi. Dua hal ini masih minim diketahui oleh masyarakat. Siklus bencana yang relatif panjang dan kurikulum pengajaran di dunia pendidikan yang hampir selalu mengajarkan iptek untuk eksploitasi sumber daya alam. Penyebab bencana alam kurang kita perhatikan. Peringatan dini juga merupakan praktek utama dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana. Selain dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, peringatan dini juga dapat mengurangi dampak kerugian dari sektor ekonomi dan material dari sebuah bencana. Agar berjalan lebih efektif, sistem peringatan dini harus melibatkan secara aktif, memfasilitasi pendidikan berkesadaran masyarakat tentang risiko yang dihadapi, menyebarluaskan pesan dan peringatan serta efektif, serta menjamin kesiapsiagaan yang selalu terjaga. Mengakhiri pidato saya ini, saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk selalu berpegang teguh kepada ajaran agama, agar kita yakini sebab masalah apapun semuanya dari kehendak Tuhan. Dan tentunya kita harus berusaha, berdoa, karena doa adalah kunci menuju kemakmuran yang diridhai Tuhan. Apa guna hidup kalau kita tidak mau berusaha dan berjuang? Sebab tidak ada masalah yang dapat diatasi tanpa ada solusi berupa ikhtiar. Dan jangan lupa mari kita bersahabat dalam mengelola alam guna keberlangsungan hidup dan kehidupan di bumi ini. Sekian pidato saya. Bila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Bila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Yang benar itu hanya milik Allah. Tempat salah dan hilaf itu ada pada diri manusia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sanggom Puasi Tabe.